Dunia tidak berutang apapun pada kita. Bagian 1. Hujan yang tidak pernah bertanya. Hujan turun seperti sesuatu yang sudah diputuskan sejak lama. Ia jatuh tanpa ragu, tanpa meminta izin pada manusia yang sedang berjalan di bawahnya. Butir-butirnya menimpa atap seng, dedaunan, trotoar retak, dan wajah orang-orang yang terburu pulang. Di sudut sebuah kota yang selalu tampak lelah, seorang pria berdiri di halte bus tua dengan payung hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Namanya Arka. Ia tidak terlihat istimewa. Jasnya biasa saja, sepatunya sedikit kusam di bagian depan. Rambutnya mulai menunjukkan garis perak di pelipis, seolah waktu menaruh tanda tangan kecil di kepalanya. Namun, matanya tenang. Bukan tenang seperti orang yang hidupnya tanpa masalah, melainkan tenang seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan kenyataan bahwa masalah tidak pernah benar-benar pergi. Bus yang ia tunggu belum datang. Di sampingnya, seorang pria muda menggerutu sambil melihat jam tangan. Selalu saja terlambat, katanya. Suaranya penuh kesal. Transportasi di kota ini benar-benar menyebalkan. Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Arka menoleh sebentar. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya memperhatikan bagaimana hujan membentuk garis-garis tipis di udara sebelum pecah di tanah. Memang, kata Arka akhirnya dengan nada ringan. Pria muda itu mendengus. Aneh sekali, lanjutnya. Kita bayar pajak, bayar ini itu, tapi tetap saja pelayanan buruk. Arka tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengejek, namun juga tidak sepenuhnya setuju. Menurutmu, katanya perlahan, apakah dunia pernah berjanji akan membuat hidup kita nyaman? Pria muda itu mengerutkan dahi. Maksudnya? Arka menutup payungnya sedikit agar air hujan tidak menetes ke sepatu. Dunia tidak pernah menandatangani kontrak dengan kita, ujarnya. Tidak pernah berkata bahwa semuanya akan berjalan sesuai harapan. Pria muda itu menatapnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. Kedengarannya seperti filsafat murahan. Mungkin, jawab Arka. Ia tidak tersinggung. Karena ia tahu satu hal tentang manusia. Kebenaran sering terdengar seperti lelucon bagi mereka yang belum siap mendengarnya. Bus akhirnya datang. Remnya berdecit pelan, seperti napas panjang. Orang-orang naik dengan langkah tergesa. Di dalam bus, udara bercampur antara bau hujan, pakaian basah, dan logam tua. Arka duduk di kursi dekat jendela. Kaca bus dipenuhi titik-titik air yang membuat lampu kota tampak seperti lukisan yang dilelehkan. Ia memandang keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Seorang wanita tua duduk di sebelahnya. Tangannya berkerut seperti kulit pohon tua. Ia memegang tas plastik berisi sayuran. Cuaca buruk sekali, katanya ramah. Arka mengangguk. Iya, wanita itu tersenyum kecil. Dulu saya sering marah kalau hujan datang saat saya ingin pergi ke pasar, katanya. Sekarang saya pikir hujan juga punya urusannya sendiri. Arka menoleh padanya. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya hangat. Benar, katanya. Hujan memang punya urusannya sendiri, seperti kehidupan. 30 tahun sebelumnya, Arka tidak selalu setenang ini.
Ada masa ketika ia percaya bahwa hidup harus berjalan sesuai dengan rencana, bahwa kerja keras akan selalu dibalas, bahwa orang baik akan diperlakukan baik, bahwa dunia, entah bagaimana, memiliki semacam keadilan otomatis. Ia percaya itu ketika masih muda. Ketika ia bekerja di perusahaan konsultan besar di pusat kota, gedung kaca yang memantulkan matahari seperti cermin raksasa. Ia bekerja siang malam. Laptopnya jarang benar-benar mati. Ia sering makan malam di meja kerja. Ambisinya tajam. Ia ingin sukses. Bukan sekedar cukup. Ia ingin diakui, dihormati, dianggap penting. Dan selama beberapa tahun, dunia seolah menyetujuinya. Promosi datang, bonus datang. Orang-orang memanggilnya dengan nada hormat. Ia membeli apartemen kecil di lantai 21. Dari jendelanya, kota terlihat seperti lautan lampu. Ia merasa telah menaklukkan sesuatu. Namun dunia memiliki cara yang aneh untuk mengoreksi keyakinan manusia. Suatu pagi, semuanya berubah. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Arka datang lebih awal ke kantor. Mesin kopi berdengung pelan. Ia membuka laptop. Email masuk. Namun ada satu email yang berbeda. Subjeknya singkat. Meeting mandatory 09.00 AM. Tidak ada penjelasan. Tidak ada konteks. Di ruang rapat, wajah-wajah tampak tegang. Direktur berdiri di depan dengan ekspresi kaku. Kita mengalami restrukturisasi besar, katanya. Kata-kata itu terdengar seperti palu yang jatuh perlahan. Beberapa posisi akan dihapus. Beberapa departemen digabung. Beberapa orang harus pergi. Arka tidak langsung khawatir. Ia termasuk karyawan terbaik. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Namun dunia tidak mengatur keadilan berdasarkan pikiran kita. Namanya disebut dengan nada yang profesional. Datar. Seperti membaca daftar belanja. Kami menghargai kontribusi Anda selama ini. Kalimat yang terkenal itu. Kalimat yang sebenarnya berarti, terima kasih. Sekarang, silahkan pergi. Arka duduk diam. Ia merasa seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan lantai di bawah kakinya. Malam itu ia berjalan di kota tanpa tujuan. Lampu-lampu toko mulai mati. Angin malam membawa bau aspal dan sisa makanan dari restoran yang tutup. Ia merasa dikhianati. Ia telah bekerja keras. Ia telah memberikan waktu, energi, kesetiaan. Namun dunia tidak peduli. Dunia tidak berutang apapun padanya. Tapi saat itu, ia belum mengerti. Ia hanya marah. Beberapa minggu kemudian, ia duduk di sebuah taman. Daun-daun gugur berjatuhan seperti surat yang tidak pernah dikirim. Di bangku sebelahnya duduk seorang pria tua. Janggutnya putih. Matanya tajam namun damai. Ia sedang membaca buku tipis dengan sampul sederhana. Arka tidak tahu mengapa, tetapi ia berkata tiba-tiba, "Hidup ini tidak adil." Pria tua itu menutup bukunya. Memang, jawaban itu terlalu cepat, terlalu tenang. Arka mengerutkan dahi. Itu saja? Pria tua itu tersenyum. "Anak muda," katanya lembut. "Mengapa kamu mengharapkan dunia bersikap adil?" Arka tidak menjawab. Karena ia selalu menganggap keadilan sebagai sesuatu yang otomatis. Jika kamu mengharapkan sesuatu dari dunia, lanjut pria itu, kamu sedang membuat kontrak yang tidak pernah disetujui oleh dunia. Angin menggerakkan daun-daun di tanah.
Arka menatap pria itu. "Apa maksud Anda?" Pria tua itu mengangkat buku yang ia baca. "Filsafat lama," katanya, "tentang bagaimana hidup tanpa menuntut dunia." "Stoik?" Pria tua itu tersenyum. "Ya." Lalu ia berkata sesuatu yang akan tinggal di kepala Arka selama puluhan tahun. "Jika dunia memberimu hujan, jangan marah karena tidak mendapat matahari." Ia berhenti sejenak. "Lihat saja, apakah kamu masih bisa berjalan?" Bus berhenti. Arka kembali ke masa kini. Wanita tua di sebelahnya turun di halte berikutnya. Sebelum pergi, ia berkata, "Semoga harimu baik." Arka mengangguk. "Hariku akan tetap baik," jawabnya. Wanita itu tertawa kecil. Bus kembali bergerak. Di luar, hujan masih turun. Tidak peduli siapa yang senang. Tidak peduli siapa yang marah. Arka memandang keluar jendela. Dan seperti biasa, ia berpikir satu hal sederhana. Dunia tidak pernah berutang apapun pada kita. Namun anehnya, justru ketika kita berhenti menagihnya, hidup terasa jauh lebih ringan. Bagian 2. Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bus berhenti di persimpangan besar, yang lampu lalu lintasnya berkedip seperti mata yang kelelahan. Arka turun. Hujan sudah mereda, meninggalkan udara yang dingin dan trotoar yang berkilau seperti kaca gelap. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang orang-orang yang berjalan pulang. Ia menutup payungnya. Udara basah masuk ke paru-parunya. Aroma tanah, logam, dan dedaunan yang terinjak. Ada masa ketika Arka membenci malam seperti ini. Malam yang terlalu sunyi. Malam yang memberi ruang bagi pikiran untuk mengingat hal-hal yang ingin dilupakan. Namun sekarang, ia tidak lagi berusaha melawan ingatan. Ia membiarkannya datang seperti hujan. Datang, lalu pergi. 30 tahun lalu, setelah percakapannya dengan pria tua di taman itu, Arka mulai datang kembali ke tempat yang sama. Awalnya hanya karena kebetulan, lalu karena rasa penasaran. Pria tua itu hampir selalu ada di sana, duduk di bangku kayu yang sama, dengan buku yang berbeda setiap hari. Kadang buku tipis dengan halaman menguning, kadang buku kecil yang tampak seperti catatan pribadi. Suatu sore, Arka akhirnya duduk di bangku yang sama. "Kau membaca apa hari ini?" tanyanya. Pria tua itu mengangkat buku kecilnya. Catatan seorang kaisar. Arka mengerutkan dahi. "Kaisar?" "Ya." Kaisar yang menulis tentang bagaimana menerima kehidupan. Ia menunjukkan sampulnya. Marcus Aurelius. Arka pernah mendengar nama itu, namun tidak pernah benar-benar peduli. Kedengarannya aneh, katanya. Seorang kaisar menulis tentang menerima hidup. Pria tua itu tertawa kecil. Justru karena ia seorang kaisar, Arka menatapnya. Banyak orang mengira kekuasaan memberi kendali atas segalanya. Lanjut pria itu. Padahal, bahkan seorang kaisar tidak bisa mengendalikan penyakit, pengkhianatan, atau kematian. Angin menggoyangkan cabang-cabang pohon. Daun-daun bergesekan seperti bisikan. Arka memandang tanah. "Jika begitu," katanya pelan, "apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan?" Pria tua itu menutup bukunya perlahan. Sedikit sekali. Jawaban itu datang tanpa drama. Namun justru karena itu terasa berat. "Apa maksud Anda?" Pria tua itu menatap Arka dengan mata yang jernih.
Kita tidak bisa mengendalikan dunia. Ia menunjuk ke jalan raya di luar taman. Kita tidak bisa mengendalikan ekonomi. Lalu ke langit. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Lalu kembali ke Arka. Bahkan kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Arka diam. Semua itu benar. Namun anehnya, ia baru benar-benar menyadarinya sekarang. Lalu apa yang tersisa? Pria tua itu tersenyum. Satu hal, ia mengetuk dadanya sendiri. Bagaimana kita merespons? Selama beberapa minggu berikutnya, percakapan mereka menjadi semacam ritual. Arka datang hampir setiap sore. Kadang membawa kopi. Kadang hanya membawa pertanyaan. Pria tua itu jarang memberi jawaban panjang. Ia lebih sering memberi kalimat pendek. Namun, kalimat-kalimat itu seperti batu kecil yang jatuh ke danau pikiran Arka. Gelombangnya meluas lama setelah percakapan selesai. Suatu hari, Arka berkata, "Saya masih marah karena kehilangan pekerjaan." Pria tua itu mengangguk. "Itu wajar. Tapi saya merasa diperlakukan tidak adil." Pria tua itu menatap langit sejenak sebelum menjawab. "Kamu marah karena kamu percaya dunia berutang sesuatu padamu." Kalimat itu terasa seperti cermin. Arka tidak langsung membantah. Karena di dalam hatinya, ia tahu itu benar. "Apa salahnya berharap keadilan?" tanya Arka. "Tidak ada." Pria tua itu berhenti sejenak. "Yang menjadi masalah adalah ketika kamu menuntutnya." Angin sore membawa bau bunga dari taman kecil di ujung jalan. Stoik tidak mengatakan hidup itu adil, lanjutnya. Mereka hanya mengatakan kita tidak perlu runtuh ketika hidup tidak adil. Hari-hari berlalu. Arka mulai membaca buku-buku yang direkomendasikan pria tua itu. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca. Nama-nama yang sebelumnya terdengar jauh, kini terasa seperti teman percakapan. Ia membaca di apartemennya yang sepi, di kereta, di kafe kecil. Ada satu gagasan yang terus muncul dalam semua tulisan itu. Satu gagasan sederhana namun radikal. Pisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Jika sesuatu tidak berada dalam kendalimu, lepaskan tuntutanmu atas hal itu. Namun memahami gagasan bukan berarti mudah menjalankannya. Suatu malam, teleponnya berdering. Ibunya. Suara ibunya biasanya ceria. Namun malam itu berbeda. "Ayahmu sakit." Kalimat itu pendek. Namun dunia terasa berubah bentuk di sekitarnya. Arka pulang ke kota kecil tempat ia dibesarkan. Rumah orang tuanya masih sama. Dindingnya sedikit retak. Catnya mulai pudar. Ayahnya terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang tampak lebih kecil dari yang Arka ingat. Seorang pria yang dulu kuat, kini tampak rapuh, seperti ranting tua. Dokter mengatakan satu kata yang membuat ruangan terasa dingin. Kanker. Arka duduk di samping tempat tidur ayahnya malam itu. Lampu kamar redup. Jam dinding berdetak lambat. Ia memegang tangan ayahnya. Tangan yang dulu mengajarinya mengendarai sepeda. Tangan yang dulu mengangkatnya ke bahu saat ia masih kecil. Sekarang, tangan itu ringan. Terlalu ringan.
"Ayah akan baik-baik saja," kata Arka. Namun bahkan saat ia mengucapkannya, ia tahu itu bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Ayahnya tersenyum tipis. "Kamu selalu mencoba memperbaiki semuanya." Arka menunduk. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ayahnya memandang langit-langit. Ada hal-hal yang tidak perlu diperbaiki. Arka menatapnya. Ada hal-hal yang hanya perlu diterima. Beberapa bulan kemudian, ayahnya meninggal. Hari itu langit cerah. Ironisnya, terlalu cerah. Seolah dunia tidak menyadari bahwa seseorang baru saja pergi selamanya. Di pemakaman, orang-orang berdiri diam. Tanah jatuh ke peti dengan suara yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh mereka yang pernah mendengarnya. Arka berdiri di sana tanpa berkata apapun. Ia merasa sesuatu di dalam dirinya retak. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu kalimat yang muncul dari ingatan. Suara pria tua di taman. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Arka menutup matanya. Air mata tetap jatuh. Stoik tidak pernah melarang air mata. Mereka hanya mengingatkan. Kesedihan adalah manusiawi. Tetapi kehancuran adalah pilihan. Beberapa minggu kemudian, Arka kembali ke taman. Bangku payu itu masih ada. Pohon-pohon masih berdiri. Namun, pria tua itu tidak ada di sana. Ia datang lagi keesokan harinya. Dan hari setelahnya. Tetap kosong. Akhirnya ia bertanya kepada penjaga taman. "Oh," kata penjaga itu pelan. "Kakek itu?" Arka mengangguk. Penjaga taman menatap tanah sebentar. Beliau meninggal 2 minggu lalu. Angin bertiup pelan melalui taman. Daun-daun berguguran seperti waktu yang jatuh perlahan. Arka duduk di bangku itu. Sendiri. Namun untuk pertama kalinya, kesendirian itu tidak terasa seperti kekosongan. Karena suara pria tua itu masih ada di pikirannya. Malam di masa kini kembali memeluk kota. Arka berjalan menuju apartemennya. Lampu-lampu jendela menyala seperti bintang kecil. Ia membuka pintu. Ruangan itu sederhana. Tidak besar. Namun hangat. Ia menaruh payungnya di dekat pintu. Di meja kayu kecil, ada sebuah buku tua. Meditations, Marcus Aurelius. Halaman-halamannya penuh catatan kecil dengan tinta. Arka membuka salah satu halaman. Ada kalimat yang pernah ia garis bawahi bertahun-tahun lalu. You have power over your mind, not outside events. Ia menutup buku itu perlahan. Di luar jendela, kota terus bergerak. Orang-orang berlari mengejar hal-hal yang sering berada di luar kendali mereka. Arka berdiri di sana beberapa saat. Lalu tersenyum kecil. Karena ia tahu. Satu hal yang banyak orang baru pahami. Setelah hidup terlalu lama. Dunia tidak pernah bisa kita kendalikan. Namun anehnya, hidup menjadi jauh lebih tenang ketika kita berhenti mencoba mengendalikan semuanya. Bagian 3. Ketika hidup menguji apa yang kita percaya. Ada masa dalam hidup ketika seseorang berpikir ia telah memahami sesuatu. Ia merasa telah belajar cukup banyak tentang kehidupan. Cukup banyak tentang kehilangan. Cukup banyak tentang bagaimana menerima kenyataan. Namun kehidupan memiliki kebiasaan yang hampir kejam.
Ia tidak pernah benar-benar percaya pada pelajaran yang hanya dipahami di kepala. Kehidupan selalu menguji apakah pelajaran itu benar-benar hidup di dalam jiwa. Arka mengetahui hal itu bertahun-tahun setelah kematian ayahnya. Ia akhirnya kembali bekerja, bukan di perusahaan besar seperti dulu. Ia menerima posisi di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang logistik. Gedungnya tidak menjulang tinggi. Tidak ada lantai marmer yang mengkilap. Tidak ada resepsionis dengan senyum profesional. Namun ada sesuatu yang justru terasa lebih manusiawi di tempat itu. Orang-orang saling mengenal nama. Mereka berbagi makan siang. Kadang mereka tertawa terlalu keras di ruang istirahat. Arka tidak lagi mengejar jabatan seperti dulu. Ia bekerja dengan tekun, namun tanpa ambisi yang membakar dirinya. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik, lalu pulang, membaca, berjalan, kadang duduk diam. Beberapa orang menganggap hidupnya membosankan, namun Arka tidak pernah merasa begitu. Ia mulai memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia sadari. Kebahagiaan seringkali tidak datang dari hal-hal besar. Ia datang dari hidup yang cukup. Di kantor itu, ia bertemu dengan Mira. Mira bekerja di bagian administrasi. Ia bukan orang yang banyak bicara. Namun setiap kali ia tertawa, ruangan terasa sedikit lebih terang. Ada ketenangan dalam dirinya. Bukan ketenangan yang kosong, melainkan ketenangan seseorang yang sudah melewati banyak hal. Pertemuan mereka tidak dramatis. Tidak ada musik, tidak ada momen sinematik, hanya percakapan kecil di ruang istirahat. Tentang kopi yang terlalu pahit, tentang hujan yang selalu datang di waktu yang salah, tentang buku, dan entah bagaimana, percakapan kecil itu terus berlanjut. Hari demi hari, minggu demi minggu. Sampai suatu hari Arka menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi berjalan pulang sendirian. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti sungai yang tenang. Arka dan Mira menikah dalam upacara sederhana. Tidak banyak tamu, hanya keluarga dan beberapa teman dekat. Mereka tinggal di apartemen kecil yang tidak jauh dari tempat kerja. Di ruang tamu, ada rak buku yang semakin penuh. Di dapur, Mira selalu menaruh tanaman kecil di dekat jendela. Arka sering duduk di sana pada pagi hari, membaca sambil mendengar suara kota yang perlahan bangun. Hidup terasa stabil, tidak sempurna, namun cukup. Dan seringkali, cukup adalah sesuatu yang sangat langka. 5 tahun kemudian, anak mereka lahir. Seorang anak perempuan. Mereka menamainya Laras. Arka tidak pernah tahu bahwa seseorang bisa mencintai begitu dalam sampai Laras lahir. Ketika ia pertama kali menggendong bayi kecil itu, ia merasa seperti memegang sesuatu yang sangat rapuh dan sangat berharga sekaligus. Laras memiliki mata yang selalu ingin tahu. Ia bertanya tentang segala hal. Tentang mengapa langit biru, mengapa burung bisa terbang, mengapa hujan turun. Suatu hari ketika Laras berumur 7 tahun, mereka berjalan di taman. Laras melihat seorang anak lain menangis karena jatuh dari sepeda. "Kenapa dia menangis?" tanya Laras. "Karena jatuh itu sakit," jawab Arka. Laras berpikir sebentar. "Lalu kenapa orang masih belajar naik sepeda?" Arka tersenyum. "Karena jatuh bukan alasan untuk berhenti." Laras mengangguk seolah memahami sesuatu yang besar. Anak-anak sering memahami hal-hal sederhana yang orang dewasa terlalu rumitkan. Namun kehidupan tidak pernah berhenti menguji. Ketika Laras berumur 9 tahun, sesuatu terjadi. Hari itu tampak seperti hari biasa. Langit cerah, udara hangat. Laras pergi ke sekolah seperti biasa. Mira mencium keningnya sebelum ia berangkat. "Jangan lupa makan siangmu," katanya. Laras tertawa kecil. "Aku tahu, Bu." Arka sedang bekerja ketika teleponnya berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya ia tidak langsung mengangkatnya. Namun entah mengapa hari itu ia melakukannya. Suara di ujung telepon terdengar tegang.
Apakah Anda ayah dari Laras? Arka merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Iya, ada kecelakaan. Dunia tidak runtuh dalam suara keras. Ia runtuh dalam kalimat pendek seperti itu. Rumah sakit memiliki bau yang aneh. Campuran antiseptik, plastik, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Arka berjalan di lorong panjang dengan langkah yang terasa tidak nyata. Dokter menjelaskan sesuatu, namun kata-kata itu terdengar jauh, seperti suara dari ruangan lain. Yang Arka lihat hanyalah Laras. Tubuh kecil itu terbaring di tempat tidur. Terlalu diam, terlalu pucat. Mesin di samping tempat tidur berbunyi pelan. Mira duduk di kursi dengan wajah yang hancur oleh air mata. Arka berdiri di sana. Tiba-tiba semua filsafat yang pernah ia baca terasa rapuh. Semua kalimat bijak terasa kecil, sangat kecil. Ia memegang tangan Laras, tangan kecil yang dulu selalu menariknya untuk bermain di taman. Sekarang tangan itu tidak bergerak. Dokter mengatakan banyak hal. Cedera kepala, operasi, harapan yang tidak pasti. Arka mengangguk. Namun di dalam dirinya, badai sedang mengamuk. Malam itu ia duduk sendirian di lorong rumah sakit. Lampu neon membuat segala sesuatu terlihat pucat. Di luar jendela, hujan mulai turun. Hujan selalu datang pada saat-saat seperti ini. Arka menunduk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa marah pada dunia. Sangat marah. Ia ingin berteriak, menghancurkan sesuatu, menuntut keadilan. Bukankah ia sudah menerima banyak hal? Bukankah ia sudah belajar untuk tidak menuntut dunia? Mengapa dunia masih mengambil sesuatu yang paling berharga darinya? Di kepalanya, suara lama muncul kembali. Suara pria tua di taman. Dunia tidak pernah menandatangani kontrak dengan kita. Arka mengepalkan tangannya. Ia membenci kalimat itu malam ini. Namun semakin ia mencoba menolaknya, semakin ia tahu itu benar. Kehidupan tidak pernah menjanjikan bahwa orang baik akan selalu dilindungi, bahwa anak-anak akan selalu selamat, bahwa tragedi hanya terjadi pada orang lain. Stoik tidak pernah mengatakan hidup itu adil. Mereka hanya mengatakan satu hal. Ketika hal buruk terjadi, kita masih memiliki pilihan tentang bagaimana kita menghadapinya. Arka mengangkat wajahnya. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak mencoba menghentikannya. Kesedihan bukan musuh. Kesedihan adalah harga dari cinta. Pintu ruang perawatan terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius. Detik-detik berikutnya terasa seperti berdiri di tepi jurang waktu. Dokter menarik napas panjang. Dan dunia Arka sekali lagi berubah. Bagian 4. Kesedihan yang tidak bisa ditawar. Kalimat dokter itu pendek. Terlalu pendek untuk sesuatu yang begitu besar. Kami sudah melakukan yang terbaik. Di banyak rumah sakit di seluruh dunia, kalimat itu diucapkan setiap hari. Namun bagi mereka yang mendengarnya, kalimat itu selalu terasa seperti akhir dari sebuah dunia. Arka tidak langsung memahami. Pikirannya seperti tertutup kabut. Ia hanya melihat bibir dokter bergerak. Melihat Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu suara tangis itu keluar. Suara yang tidak terdengar seperti suara manusia yang biasa. Barulah saat itu Arka mengerti. Laras tidak akan pulang. Ada keheningan yang aneh setelah seseorang meninggal. Bukan keheningan yang benar-benar sunyi, melainkan keheningan yang terasa
seperti dunia sedang menahan napas. Rumah mereka kembali terasa asing ketika Arka dan Mira pulang beberapa hari kemudian. Sepatu kecil Laras masih ada di dekat pintu. Tas sekolahnya tergantung di kursi. Di meja makan, ada gambar yang ia buat beberapa hari sebelum kecelakaan itu. Gambar keluarga mereka. 3 orang berdiri di bawah matahari yang besar dan tersenyum. Anak-anak selalu menggambar matahari terlalu besar, seolah mereka tahu sesuatu yang orang dewasa sering lupa. Mira duduk di kursi dapur dan memegang gambar itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Arka berdiri di dekat jendela. Ia tidak menangis saat itu. Bukan karena ia kuat, melainkan karena kesedihan kadang terlalu besar untuk langsung keluar. Ia hanya berdiri, menatap langit yang tampak sangat biasa, sangat tidak peduli. Hari-hari setelah itu bergerak lambat, seperti waktu yang berjalan melalui lumpur. Orang-orang datang membawa makanan. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar baik, namun terasa kosong. Kami turut berduka. Laras anak yang baik. Semoga kalian kuat. Arka mengangguk. Ia tahu mereka tulus. Namun tidak ada kata yang benar-benar bisa menyentuh tempat di mana kesedihan itu tinggal. Di malam hari, apartemen terasa terlalu besar. Terlalu sunyi. Kadang Arka masih mendengar suara tawa Laras di kepalanya. Ia tahu itu hanya ingatan. Namun ingatan kadang terasa lebih nyata daripada kenyataan. Beberapa minggu kemudian, Arka kembali ke taman. Taman yang sama tempat ia dulu belajar tentang stoik. Musim telah berubah. Daun-daun kuning menutupi tanah. Bangku kayu itu masih ada. Ia duduk di sana. Untuk waktu yang lama, ia tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk. Kadang kesedihan tidak membutuhkan solusi. Ia hanya membutuhkan ruang. Angin bergerak pelan melalui pepohonan. Daun-daun jatuh satu persatu. Arka menatapnya. Satu daun jatuh, lalu yang lain. Tidak ada drama. Tidak ada protes. Pohon tidak mencoba menahan daun yang harus pergi. Itu adalah bagian dari musim. Arka menarik napas panjang. Di dalam pikirannya, suara dari masa lalu muncul kembali. Suara pria tua itu. Jangan berharap dunia mengikuti keinginanmu. Belajarlah mencintai apa yang terjadi. Dulu kalimat itu terdengar seperti kebijaksanaan yang tenang. Hari ini kalimat itu terasa seperti tantangan yang hampir mustahil. Bagaimana seseorang bisa mencintai kehilangan? Bagaimana seseorang bisa menerima sesuatu yang merubek hatinya? Arka menutup matanya. Di dalam kegelapan itu, ia melihat wajah Laras. Tertawa, berlari di taman, menarik tangannya. Air mata akhirnya jatuh, pelan, tanpa perlawanan. Malam itu, ketika ia pulang, Mira sedang duduk di lantai ruang tamu. Di sekelilingnya ada kotak-kotak kecil. Isi kotak itu adalah barang-barang Laras, buku gambar, mainan kecil, sepatu. Mira memegang boneka beruang yang sudah agak kusam. Itu boneka favoritnya, katanya pelan. Arka duduk di sebelahnya. Mereka tidak berkata apa-apa selama beberapa menit. Kadang cinta tidak membutuhkan kata. Hanya kehadiran. Akhirnya, Mira berkata, "Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup." Kalimat itu begitu jujur sehingga hampir terasa seperti luka terbuka. Arka menatap boneka di tangan Mira. Ia tidak memiliki jawaban yang sempurna. Stoik tidak pernah menjanjikan jawaban yang sempurna. Namun, ia ingat satu hal. Ia mengambil nafas. Laras pernah bertanya padaku sesuatu. Katanya pelan. Mira menoleh.
Dia bertanya, kenapa orang tetap belajar naik sepeda meskipun bisa jatuh. Mira menunggu. Arka menatap lantai. Aku bilang, karena jatuh bukan alasan untuk berhenti. Suara Arka sedikit bergetar. Jika kita berhenti hidup karena kehilangan laras, maka dunia benar-benar mengambil semuanya dari kita. Mira memejamkan mata. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam napasnya. Sedikit lebih stabil. Sedikit lebih kuat. Bulan-bulan berlalu. Kesedihan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Kadang datang seperti gelombang besar. Kadang hanya seperti bayangan kecil yang lewat di pikiran. Arka belajar sesuatu yang baru tentang stoik. Stoik bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Stoik berarti merasakan segalanya, tanpa membiarkan rasa itu menghancurkan kita. Suatu sore, Arka kembali ke taman. Seorang anak kecil sedang belajar naik sepeda. Ia jatuh. Menangis. Ayahnya berlari menghampiri. Mengangkatnya. Beberapa menit kemudian anak itu mencoba lagi. Arka memperhatikan pemandangan itu dengan mata yang tenang. Lalu ia tersenyum kecil. Hidup memang seperti itu. Kita jatuh. Kita kehilangan. Kita terluka. Namun selama kita masih berdiri kembali, dunia belum menang. Di bangku taman itu, Arka akhirnya memahami sesuatu yang paling sulit dari semua pelajaran stoik. Stoik bukan tentang mengendalikan hidup. Stoik adalah tentang menerima bahwa hidup tidak pernah bisa dikendalikan. Dan tetap memilih hidup dengan penuh keberanian. Karena pada akhirnya, dunia memang tidak pernah berutang apapun pada kita. Namun kita masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Pilihan. Pilihan untuk tetap hidup. Pilihan untuk tetap mencintai. Pilihan untuk tetap menjadi manusia. Meskipun dunia kadang terasa terlalu berat. Bagian V. Matahari yang tetap terbit. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Ia hanya mengajarkan manusia cara hidup bersamanya. Bertahun-tahun berlalu setelah hari ketika Laras meninggalkan dunia. Namun, nama itu tidak pernah benar-benar hilang dari rumah mereka. Ia hidup dalam foto kecil di rak buku. Dalam gambar-gambar yang masih tersimpan rapi di sebuah kotak kayu. Dalam kenangan yang muncul tiba-tiba ketika Arka melihat seorang anak tertawa di taman. Kesedihan tidak lagi datang seperti badai besar. Ia lebih sering datang seperti kabut tipis di pagi hari. Terasa, namun tidak lagi menenggelamkan. Rambut Arka kini hampir seluruhnya berwarna perak. Garis-garis halus di wajahnya semakin dalam, seperti peta perjalanan yang ditulis oleh waktu. Ia tidak lagi bekerja. Beberapa tahun sebelumnya, ia memutuskan pensiun lebih awal. Bukan karena lelah bekerja, melainkan karena ia mulai memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Hidup terlalu singkat untuk terus berlari. Ada hal-hal yang lebih layak diberi waktu. Pagi-pagi yang tenang, percakapan panjang dengan Mira, berjalan tanpa tujuan di taman yang sama, tempat ia dulu belajar tentang stoik. Taman itu juga berubah. Beberapa pohon yang dulu kecil kini tumbuh tinggi,
Bangku kayu yang sama masih ada, namun catnya sudah beberapa kali diganti. Di tempat itulah Arka sering duduk, membaca, atau hanya memperhatikan dunia berjalan. Suatu sore musim gugur, seorang pria muda duduk di bangku yang sama. Ia tampak gelisah. Tangannya terus bergerak, seperti seseorang yang pikirannya tidak pernah berhenti. Beberapa menit kemudian, ia berkata tanpa melihat Arka, "Hidup ini tidak adil." Arka hampir tersenyum. Kalimat itu seperti gema dari masa lalu. Ia menoleh perlahan. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Pria muda itu menghela napas panjang. "Aku kehilangan pekerjaan minggu lalu." Ia menendang daun kering di tanah. "Aku sudah bekerja keras. Aku melakukan segalanya dengan benar." Arka mendengarkan. Ia tidak langsung menjawab. Ia ingat dengan sangat jelas bagaimana rasanya berada di tempat itu. Tempat di mana seseorang merasa dunia baru saja mengkhianatinya. "Aku tidak mengerti," lanjut pria itu. "Kenapa hal buruk selalu terjadi pada orang yang berusaha baik?" Arka memandang daun yang jatuh dari pohon di atas mereka. "Apakah dunia pernah berjanji akan bersikap adil?" tanyanya pelan. Pria muda itu menoleh. "Jadi kita harus menerima semuanya, begitu saja?" "Tidak," jawab Arka. "Stoik tidak pernah mengatakan kita harus pasif." Pria itu mengerutkan dahi. "Lalu apa maksudnya?" Arka mengambil sebuah daun yang jatuh di dekat kakinya. Ia memutarnya perlahan di antara jari-jarinya. Stoik hanya mengatakan satu hal sederhana. Ia mengangkat daun itu sedikit. "Pisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak." Pria muda itu diam. "Apa yang tidak bisa kamu kendalikan?" lanjut Arka. "Ekonomi, keputusan perusahaan, pendapat orang lain." Ia berhenti sejenak. "Lalu apa yang bisa kamu kendalikan?" Pria itu tidak langsung menjawab. Arka menatapnya dengan tenang. "Cara kamu merespon semua itu." Angin bertiup pelan melalui taman. Daun-daun kembali berguguran. Pria muda itu menunduk. "Aku masih merasa marah." "Itu normal." Arka tersenyum kecil. Stoik tidak melarang emosi. Lalu, mereka hanya mengingatkan kita agar tidak menjadi budak emosi. Pria muda itu memandang langit. "Aku merasa hidupku hancur." Arka terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat tenang, "Aku pernah kehilangan anakku." Pria muda itu langsung menoleh. Wajahnya berubah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Arka menatap taman. Seorang anak kecil sedang berlari mengejar kupu-kupu. "Aku dulu berpikir kehilangan pekerjaan adalah hal terburuk yang bisa terjadi." Ia berhenti sejenak. Lalu kehidupan menunjukkan bahwa masih ada kehilangan yang jauh lebih besar. Pria muda itu menelan ludah. "Aku minta maaf." Arka menggeleng. "Tidak perlu." Ia tersenyum tipis. "Aku tidak mengatakan itu untuk membuat masalahmu terasa kecil." Ia menatap pria itu. "Aku mengatakan itu karena aku ingin kamu tahu sesuatu." "Apa?" "Bahwa manusia jauh lebih kuat daripada yang ia kira." Langit mulai berubah warna. Matahari turun perlahan di balik gedung-gedung kota. Cahaya emas menyentuh dedaunan dan bangku taman. Arka berdiri perlahan. Sendinya tidak lagi sekuat dulu, namun langkahnya tetap stabil. Sebelum pergi, pria muda itu bertanya, "Apakah hidup menjadi lebih mudah setelah memahami semua ini?" Arka berpikir sejenak, lalu tersenyum.
Tidak. Pria muda itu tampak bingung. Arka melanjutkan. Hidup tetap sulit. Orang tetap pergi. Hal buruk tetap terjadi. Ia menunjuk ke langit yang mulai gelap. Namun ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk mengikuti keinginanmu, ia berhenti. Beban yang kamu bawa menjadi jauh lebih ringan. Malam turun perlahan ketika Arka berjalan pulang. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Kota masih ramai seperti biasa. Orang-orang berjalan dengan pikiran mereka masing-masing. Sebagian sedang mengejar sesuatu, sebagian sedang kehilangan sesuatu. Sebagian bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Arka membuka pintu apartemennya. Mira sedang membaca di kursi dekat jendela. Ia menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama yang telah ia lihat selama puluhan tahun. "Bagaimana taman hari ini?" tanya Mira. Arka menaruh jaketnya. Ada seseorang yang baru belajar tentang hidup. Mira tertawa kecil. Itu terjadi setiap hari. Arka duduk di kursi di sampingnya. Di meja kecil ada foto lama. Foto 3 orang di taman. Arka, Mira, dan Laras kecil yang tertawa. Arka memandang foto itu beberapa detik. Lalu ia menarik napas panjang. Tidak ada penyesalan dalam napas itu. Hanya keheningan yang damai. Di luar jendela, langit malam terbentang luas. Bintang-bintang muncul satu persatu. Dunia terus bergerak. Seperti selalu. Tidak peduli siapa yang bahagia. Tidak peduli siapa yang berduka. Dan di dalam semua itu, Arka akhirnya memahami sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang membutuhkan hampir seluruh hidupnya untuk dipelajari. Dunia memang tidak pernah berutang apapun pada kita. Namun, setiap pagi kita masih diberi sesuatu. Satu hari lagi. Satu kesempatan lagi. Untuk hidup dengan keberanian. Untuk mencintai tanpa jaminan. Untuk menerima kehidupan. Seperti hujan yang turun tanpa bertanya. Dan seperti matahari yang selalu terbit kembali. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.